Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutuz zakah wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Anugerah Ilahi rahimakumullah, izinkan khotib siang hari ini mengungkap sebagian makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang sudah khotib bacakan di dalam mukadimah tadi, yaitu ayat Al-Quran yang ada di dalam Quran surah Al-Maidah, surat yang kelima, ayat 55 dan 56, yang artinya sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menegaskan bahwa firman Allah tersebut yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, surat yang kelima, khususnya ayat 55 tadi, menegaskan bahwa sesungguhnya penolongmu, penolong kita semua hanyalah Allah,
Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, bukan yang lain. Maksudnya penolongmu itu bukanlah orang-orang Yahudi yang sekarang banyak didamba-dambakan. Bahkan Yahudi sendiri memproklamirkan akan menjadi Yahudi Jaya, Yahudi Raya. Maka dengan seenaknya membantai Muslim-Muslim, terutama yang ada di Palestina, berlindung di dalam kekuasaan PBB hingga PBB, termasuk negara adik kuasa Amerika yang memiliki hak veto tidak berdaya, menyelamatkan kaum muslimin dari penindasan orang-orang Yahudi. Itu bukan penolong kita. Penolong kita yang sesungguhnya adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kemudian Ibnu Katsir juga menegaskan di dalam firman Allah tadi, terutama pada kalimat yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Inilah penolong-penolong kita, Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini kunci. Ada dua rumus. Orang beriman minimal menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Dua-duanya harus berjalan secara seimbang. Tidak sempurna bila orang rajin sholat tetapi tidak melunaskan zakatnya, atau juga tidak sempurna iman seseorang bila mampu membayar zakat tetapi tidak menunaikan sholat. Jadi dua-duanya harus ada. Inilah orang-orang yang beriman yang mampu menolong kita semua. Atau kalau kita juga menunaikan sholat, kita pun juga membayar zakat, maka kita sesungguhnya juga penolong untuk orang-orang yang tertindas atau yang didolimi. Nah jemaah, penggalan ayat di atas ini menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yang akan menjadi penolong. Sekali lagi, berarti kita bisa menjadi penolong manakala kita senantiasa mendirikan sholat dan menunaikan zakat, di mana dua-duanya ini merupakan rukun Islam yang paling utama dan merupakan hak Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Zakat pun merupakan hak makhluk dan sebagai wujud pertolongan dari kalangan orang lemah dan orang miskin. Jamaah sekalian, berdasarkan beberapa hadis yang sering kita dengar, seluruh ayat ini turun berkenaan dengan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ketika menyatakan berlepas diri dari persahabatan dengan orang-orang Yahudi. Karena Yahudi ternyata pembohong, pengkhianat, penipu, licik, cari untungnya sendiri. Inilah beberapa sifat orang Yahudi yang mungkin kita juga memilikinya. Maka mari kita koreksi diri kita sebagai orang Muslim, orang Islam, orang beriman. Kalau kita memiliki sifat-sifat tadi, kita hapus, kita tinggalkan. Kita nyatakan pisah dengan sifat-sifat tadi. Penipu, pembohong, pengkhianat, itu sifat-sifat orang Yahudi, bukan iman, bukan Muslim. Tapi ada orang beriman yang memiliki sifat-sifat itu, maka mari kita tinggalkan. Samit, sahabat Nabi tadi, Ubadah bin Samit, melepaskan diri dari sifat-sifat tadi. Merelakan orang-orang Yahudi tidak menjadi temannya lagi. Disinilah ada pelajaran buat kita, pandai-pandai memilih teman. Sekiranya kita sudah tidak bisa memberikan nasihat, tinggalkan, cari teman yang lain. Memilih teman itu penting. Memang sendiri lebih baik daripada berteman dengan orang jahat.
Berjamaah lebih baik daripada sendiri, tapi sendiri pun lebih baik daripada berteman dengan orang jahat. Maka Ubadah bin Samit tadi memilih meninggalkan pertemanan dengan orang-orang Yahudi. Dan dia ridho dengan pertolongan Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Karena itu pada ayat selanjutnya Allah berfirman, dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadikan penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Tentu saja menang dalam pandangan kita berbeda menang dalam pandangan Allah. Dan sering kita salah, kita sering terjebak menarik pandangan Allah menurut pandangan kita, padahal jelas jauh berbeda. Allah memiliki sifat selalu berbeda dengan makhluknya. Maka menang apa artinya? Kita serahkan pada Allah. Itu kemenangan yang benar. Kita kan sering mendengar istilah menang dalam perlombaan, termasuk dalam pemilu kemarin ada istilah menang. Itu dalam pandangan kita, dalam pandangan Allah tentu berbeda. Bukan itu maksudnya. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini, kalau kita menjadi penolong atau menjadikan Allah, Rasulnya, orang-orang beriman menjadi penolong kita, maka kita akan menang. Ini sesungguhnya sudah Allah tuliskan di dalam surat Al-Fatihah, surat yang kita baca sehari 17 kali. Di ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Siapa sesungguhnya orang yang menang? Orang yang selalu mengikuti jalan yang benar. Orang yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah. Bukan orang yang dimurkai, bukan pula orang yang sesat. Nah, siapa orang yang mendapat nikmat dari Allah? Tentu saja Rasulullah, para nabi, dan orang-orang yang beriman. Nah, ini yang perlu kita jadikan penolong agar kita menang. Teorinya kan gitu, nasnya begitu, tapi hendaknya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau praktek dan datanya tidak seperti dalam ayat ini, di mana ayat ini sering kita mohon kepada Allah, tentu saja hasilnya tidak jadi menang dalam pandangan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana firman-Nya pula, Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Jumlah Rasul 313, jumlah Nabi 124.000. Allah nyatakan pasti menang. Mungkin dalam sejarah kita menyaksikan banyak Nabi yang dibantai, banyak Nabi yang dibunuh. Tapi Allah menyatakan sungguh mereka tidak mati, tapi mereka menang. Nah, inilah pengertian menang dalam pandangan Allah. Maka kita lepaskan pengertian menang dalam pandangan kita, tentu tidak sampai akal kita. Sebagaimana kita memahami peristiwa Isra wal Mi'raj, tidak akan sampai akal kita. Akal kita terbatas walaupun memiliki kapasitas menakjubkan. Allah berikan akal kepada kita lewat otak yang bentuknya kecil dengan kapasitas yang sangat menakjubkan. 3 PB, petabyte. 1 PB-nya berisi 1000 TB, terabyte. 1 TB-nya berisi 1000 gigabyte. 1 giganya berisi 1000 megabyte. 1 meganya berisi 1000 kilobyte. 1 kilobyte-nya berisi 1000 byte. Itu kapasitas otak kita. Yang kalau setiap hari kita isi dengan informasi-informasi terbaru, menurut penelitian, sejak adanya gadget, otak kita mampu menangkap informasi terbaru sehari 10.000 informasi terbaru. Dan kalau itu terjadi setiap hari, otak kita akan penuh setelah umur kita berusia 6.000 tahun. Sangat tidak mungkin, walaupun mungkin bagi Allah. Tapi faktanya Allah memberikan usia terpanjang hanya kepada Nabi Nuh 1.500 tahun, kepada Nabi Adam 950 tahun, bukan kepada kita. Maka jelas otak kita tidak akan penuh.
Karena menurut riset saja, orang paling jenius, Albert Einstein katakan, yang menduduki posisi urutan ke-10 dari 100 orang berpengaruh di dunia, itu baru menggunakan otaknya 8%. Guru-guru adik-adik, termasuk dosen-dosen kita, baru menggunakan 4%-nya. Bagaimana dengan kita? Jangan-jangan belum ada 1%-nya. Begitu terbatasnya otak kita hingga tidak mampu menafsirkan sinyal-sinyal yang Allah berikan, termasuk pengertian menang ini. Maka kalau di dunia kita bisa melihat ada kemenangan-kemenangan, tentu berbeda dengan kemenangan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, sungguh Allah mengatakan bahwa Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah di hari kiamat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah Allah tanamkan keimanan, dan Allah telah kuatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Lalu dimasukkannya dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa ridho terhadap limpahan rahmatnya. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung, yaitu orang-orang yang beriman dengan nabinya dan juga dengan para rasulnya. Quran Surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 21-22. Sebagai penutup hadirin, setiap orang yang ridho dengan pertolongan Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin, niscaya dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Tidak cuma di dunia saja, serta akan memperoleh pertolongan dari Allah di dunia, sekali lagi, dan juga di akhirat. Tafsir Al-Quranil Azim jilid 5 halaman 264 sampai 268. Demikian khutbah singkat siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini sebagai penutup, khotib akan mengungkap salah satu hadis Nabawi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, perawi hadis terbesar nomor 3 setelah Bukhari dan Muslim. Yang keempat, Aisyah, atau wanita pertama perawi hadis terbanyak. Beliau meriwayatkan 2212 hadis. Ini yang ketiga, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu yang dolim ataupun yang didolimi. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, saya paham jika menolong orang yang didolimi, namun bagaimana saya menolong orang yang dolim? Nabi bersabda, engkau mencegahnya atau menahannya agar dia tidak berbuat dolim, itu cara menolongnya.
Dan ini yang terjadi di negeri kita ini. Banyak terjadi kedoliman. Kalau kita menolong orang-orang yang dolim, orang-orang yang didolimi udah biasa. Sekarang saatnya ditambah, tidak cuma menolong orang yang didolimi, tapi juga menolong orang yang mendolimi kita. Bagaimana caranya? Mencegah. Jangan diam saja. Hati-hati dengan peristiwa Ashabus Sabti. Penduduk hari Sabtu itu ada masalah. Ada orang yang berdakwah, ada orang yang melarang dakwah, ada orang yang diam. Mana yang paling berbahaya? Ternyata orang yang diam saja. Orang yang pasif, yang tidak ikut-ikutan. Kalau yang jelek jelas neraka, tapi ini yang diam saja, melihat kemungkaran diam saja, melihat orang dolim tidak mencegah, ini yang paling berbahaya dan Allah mengutuk menjadi babi dan kera. Ini peristiwa Ashabus Sabti. Maka kalau kita melihat kemungkaran di negeri ini, jangan diam saja, kita tolong mereka. Mereka orang dolim, kasihan besok masuk neraka, kita tolong. Kita hanya tidak suka dengan perbuatannya. Orangnya sama-sama dengan kita, warga negara Indonesia, tapi perbuatannya itu yang harus kita cegah. Itulah cara menolong orang-orang yang dolim. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah lewat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Sahihul Bukhari juz yang keempat. Ini pelajaran buat kita di siang khutbah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita tidak selalu menjadi orang yang didolimi, kita menjadi penolong baik orang yang didolimi maupun orang yang dolim kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us sahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.